Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para mahasiswa. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan hari ini kita akan menyelenggarakan seminar proposal penelitian program studi negara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun hari kedua ya. Ya, saya ingat kembali untuk tahapan seminar ya. Yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari peserta ya. Nanti saya tunjuk selama maksimal 10 menit dan setelah itu tanya jawab dengan audiens ya, dengan peserta lain dan juga dengan saya selama maksimal 15 menit dan setelah itu evaluasi ya atau catatan dari saya terakhir ya dan nanti setelah semua peserta prestasi diakhiri dengan tutup. Ya baiklah, untuk memulai seminar hari ini kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar sampai akhir ya. Amin. Baiklah, untuk memulai seminar hari ini akan kita tampilkan peserta pertama yaitu Saudari Khairul Hasanah. Silakan, langsung ya. Baik Pak, sebentar saya screen dulu. Ya, Bisa dimulai nggih Pak? ya, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Bapak Dr. Yudi Hartono MPD selaku dosen pembimbing dan teman-temannya berbahagia. Saya Khairul Hasanah dengan NIM 21021050013. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penyusunan Ensiklopedia Digital Berbasis Sejarah Lokal di Madiun sebagai sumber belajar siswa SMA di Kabupaten Madiun. Dalam kehidupan saat ini, kita sebagai manusia seringkali membutuhkan atau justru memprioritaskan teknologi dalam segala aspek. Di bidang pendidikan sekalipun tak luput dari bantuan teknologi untuk memaksimalkan kurikulum merdeka yang sekarang telah diterapkan di berbagai sekolah. Adanya teknologi ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat sumber belajar. Sumber belajar bertujuan untuk memfasilitasi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pada kenyataannya, sudah banyak sekolah di Kabupaten Madiun yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini membutuhkan teknologi untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, ada juga beberapa permasalahan yang timbul dan menjadi urgensi dalam penelitian ini. Yang pertama, potensi sejarah lokal, di mana banyak tempat sejarah yang luput dari pengetahuan siswa, karena kurangnya sumber dan juga jarang dijelaskan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah penggunaan teknologi yang kurang maksimal, di mana ketika menggunakan teknologi, siswa cenderung untuk bermain daripada belajar. Dan yang ketiga adalah kebutuhan sumber belajar, di mana sumber belajar tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan relevan. Sehingga hal ini sejalan dengan judul yang saya ambil, yaitu dengan penyusunan ensiklopedia digital sebagai sumber belajar. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana proses penyusunan ensiklopedia digital berbasis sejarah lokal di Kabupaten Madiun, apa saja konten sejarah lokal yang relevan untuk dimasukkan dalam ensiklopedia digital ini, dan yang ketiga, bagaimana efektivitas penggunaan ensiklopedia digital berbasis sejarah lokal sebagai sumber belajar siswa SMA di Kabupaten Madiun. Kemudian dari rumusan masalah tersebut, maka terdapat tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan dalam penyusunan ensiklopedia digital berbasis sejarah lokal di Kabupaten Madiun. Yang kedua, menyusun dan mengembangkan konten ensiklopedia digital yang relevan dan menarik bagi siswa. Yang ketiga adalah
menganalisis efektivitas penggunaan ensiklopedia digital tersebut sebagai sumber belajar siswa. Kemudian dari penelitian ini, saya juga menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah teori dari Tantriadi tentang ensiklopedia yang berpendapat bahwa ensiklopedia mampu memberikan visualisasi yang menarik bagi peserta didik. Sedangkan menurut Suwarno mengenai ensiklopedia, yaitu mengungkapkan bahwa ensiklopedia adalah suatu definisi, latar belakang, dan bibliografisnya disusun secara alfabetis dan sistematis. Ada juga teori Kusnoto dan Minandar tentang sejarah lokal, yang menyatakan bahwa sejarah lokal adalah rentetan peristiwa yang mencakup tentang lokalitas suatu daerah tertentu yang lingkupnya hanya satu kesatuan, misalnya desa, kota kecil, kecamatan, atau dusun, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga teori yang saya gunakan dari Warsita tentang sumber belajar. Teori ini menyatakan bahwa sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa dapat belajar secara individual. Dan yang terakhir adalah teori dari Sujana dan Rifai tentang sumber belajar, yaitu segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan pada seseorang dalam belajarnya. Dengan menggunakan teori-teori ini sebagai landasan, saya yakin dapat menyusun ensiklopedia digital yang tidak hanya menarik dan informatif, tetapi juga dapat mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan mendalam bagi siswa SMA di Madiun. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini, yang pertama, memulai dari identifikasi potensi sejarah lokal di Madiun, kemudian memunculkan ide untuk membuat penggunaan media pembelajaran yang sederhana, yang selanjutnya adalah mengeksplorasi sejarah lokal di Madiun yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah ensiklopedia digital. Selanjutnya, menyusun ensiklopedia digital sebagai sumber belajar siswa SMA. Dan hasil dari penyusunan ensiklopedia ini kemudian diimplementasi dan dievaluasi. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan pendekatan ini memungkinkan bahwa penelitian dapat menggali lebih dalam serta menggambarkan sejarah lokal secara lebih rinci, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu yang mendalam. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi yang pertama yaitu SMA Negeri 1 Nglames dan SMA Muhammadiyah 2 Geger. Pemilihan sekolah ini saya tentukan berdasarkan sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka dan mengambil secara sampling negeri dan juga swasta yang memiliki maksud saya kualitas teknologi yang memadai untuk menerapkan ensiklopedia digital ini. Yang kedua, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Madiun untuk menggali informasi mengenai sejarah lokal. Dan yang ketiga adalah tempat tinggal sejarah lokal dan tokoh-tokoh masyarakat di Madiun untuk informasi yang mendalam tentang sejarah lokal tersebut. Dan waktu yang diperlukan dalam penelitian ini kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan Maret hingga bulan Juni. Instrumen penilaian yang saya gunakan yaitu panduan wawancara, lembar observasi, kuesioner, dokumen untuk pendukung, dan juga diskusi kelompok terfokus, di mana diskusi ini dapat membedakan siswa yang menggunakan ensiklopedia digital dan tidak menggunakan. Dan teknik pengumpulan data kurang lebih sama dengan instrumen yang diperlukan, yaitu melalui observasi dan wawancara, kemudian kuesioner untuk menganalisis hasil dari penggunaan ensiklopedia digital tersebut. Teknik analisis data yang saya gunakan, setelah data diambil, maka dengan mereduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, analisis tematik, analisis konstekstual, dan integrasi data. Dengan teknik ini,
data dapat diperoleh secara mendalam dan dapat dianalisis juga secara mendalam, sehingga dengan menghasilkan temuan yang akurat dan relevan untuk penyusunan ensiklopedia digital berbasis sejarah lokal di Madiun yang baik. Seperti yang dikatakan oleh George Couros, teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat, namun teknologi di tangan guru yang hebat dapat membawa perubahan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih dari Khairul Hasanah ya atas presentasinya. Pertama pertanyaan dari saya ya, ini tadi di proposal itu dituliskan tentang tempat penelitian ya, itu di Ya, dua Pak. SMA, dua SMA ya, terus ada di Ya, dan di tempat tinggal sejarawan lokal ya. Nah, ini ada berapa tempat berarti? Ada 4 tempat ya. Ini tempat penelitian semua, lokasi penelitian semua maksudnya. ya, Oh gitu ya. ya, Jadi nanti misalnya tempat pembuatannya itu di kantor arsip atau di juga tempat rumah sejarawan lokal ini menyusun uh, ini di situ. itu untuk itu untuk melengkapi informasi terkait eh, sejarah lokal yang bisa dimasukkan ke ensiklopedia digital itu, Pak. Oh, itu berarti uh, tempat mencari data ya. Iya, bukan lokasi penelitian ya. Itu kan tempat mencari data. Mencari data kan Ya, secara lokal ke tempat tinggalnya, gitu ya. ya, Mencari sumber arsip ke kantor arsip, kan gitu maksudnya. ya, Jadi itu bukan ya, lokasi Pak. penelitian. Itu adalah kita mencari sumber datanya di situ. Karena sumber datanya adalah Ya, ahli secara lokal, kita datang ke sana ke rumahnya. Karena di ya, kantor arsip itu ada sumber-sumber secara lokal, kita mencarinya ke sana. Itu adalah kita mencari data ya, bukan lokasi penelitian. ya, Jadi, lokasi penelitian kan tadi sebenarnya itu ya. Ya, penyusunan itu ya, nanti dan juga implementasinya itu ada di 2 SMA tadi ya. ya, Tuh, mestinya itu yang dimaksud dengan lokasi penelitian ya. Oh, jangan-jangan ya, nanti Pak. wawancara dengan siswa di rumahnya ya, itu jadi lokasi penelitian lagi. Nanti bisa banyak sekali kalau begitu lokasi penelitiannya. Ya. Tidak. Ya itu yang pertama ya. Jadi nanti diperbaiki itu ya Ya, lokasi penelitian. Kemudian di rumusan oke, masalah Pak. tadi disebutkan tentang bagaimana efektivitas dari penggunaan ensiklopedia digital ini ya sebagai sumber pembelajaran sejarah. Nah, lalu nanti bagaimana Oke. mengetahui atau mengukur ya efektivitasnya ini? Caranya bagaimana? Caranya di awal sebelum melakukan menyusun ensiklopedia digital itu, kita memberikan kuesioner gitu, Pak. Jadi melihat bagaimana pemahaman siswa terhadap pembelajaran sejarah. Kemudian nanti setelah membuat ensiklopedia digital itu nanti akan dilakukan juga kuesioner lagi, jadi bisa melihat dan dianalisis hasilnya. Apakah ada peningkatan dari hasil setelah melakukan membuat ensiklopedia digital itu, Pak. Nah, menganalisis hasil kuesionernya itu pakai apa? Uh, Kuesioner melalui form, Google Form seperti itu. Ya itu kan untuk mengubah apa angketnya ya kuesionernya itu bisa pakai Google Form ya untuk lebih mudah. Nanti dari Google Form Ya, yang berisi angket itu nanti kan angket oleh data sebelum dan sudah. ya, Nanti data itu diapakan oke. dengan cara bagaimana untuk mengetahui efektivitasnya? Diapakan data-data yang dimulai dari angket melalui Google Form itu? Apakah akan menggunakan statistik, uji efektivitas dengan statistik misalnya, uji T misalnya, atau pakai apa? Nah ini perlu Nah, diberikan ya. jika memungkinkan bisa menggunakan statistik, Pak. Nah, kalau begitu ini bukan penelitian kualitatif berarti. Di metodologi kan penelitian tadi kuantitatif ya. Kalau Oke. di ujinya atau di apa ya ini ada analis datanya ada yang menggunakan statistik itu nanti berarti akan menjadi kuantitatif. Nah, gitu ya. Jadi nanti perlu di Ya, apa ya pikirkan ulang ya untuk metodologi dan juga nanti tadi untuk mengetahui ya efektivitasnya ya. Atau bahkan kalau misalnya terlalu berat sampai
mengetahui efektivitasnya, bisa saja dibatasi tidak sampai ke sana. Apalagi nanti skripsi itu juga terbatas waktunya ya, praktis atau ya mungkin hanya sekitar Oke. 6 bulan. Nanti kalau sampai uji efektivitas kira-kira cukup tidak waktunya. Menyusun saja barangkali butuh waktu yang cukup panjang ya. Menyusun mulai dari Ya, menggali data dari arsip, wawancara dengan sejarawan, ya, kemudian memetakan materi-materi yang relevan, itu juga butuh waktu sampai diimplementasikan, sampai di evaluasi, sampai dicari aktivitas. Itu waktu yang cukup panjang. Nah, jika perlu dipikirkan ini, jika apa pertanyaan sampai ke ya, kita. Nah, tapi nanti silakan ya ini apa nanti bisa selanjutnya dilanjutkan menjadi skripsi, nah, bisa dikonsultasikan nih. Nah, bisa tidak kira-kira sampai nanti uji efektivitas dan bagaimana metodologinya? Tapi saran saya gitu ya. Misalnya ini juga sebenarnya lebih apa memungkinkan seandainya misalnya sampai pada tahap ini, tahap bagaimana menerapkan langkah-langkah menerapkan SOPD ini dalam sebagai sumber pelajaran saya. Jika guru dan siswa sudah bisa menerapkannya, ya Pak. habis itu sebenarnya sudah bagus ya. Nanti kan setelah itu ada FGD ya, ada evaluasi ya. Nanti kesulitannya di mana, kurangnya di mana, itu nanti bisa Ya, ada rekomendasi bagaimana menerapkannya. SOPD sebagai sumber pelajaran saya. ya, Terus ini yang menyusun SOPD nanti siapa? saya Pak nantinya. Nah, terus kan peneliti sendiri ya, itu kan satu atau sendiri itu membuatnya, Ya, mengidentifikasi pertanyaan pertama ya, langkah-langkahnya bagaimana langkah penyusunnya, itu kan perlu mencari sumber-sumber ya dari pustaka dan seterusnya, nanti dirumuskan langkah-langkahnya secara lebih mudah ya misalnya. Pak. Kemudian data konten yang relevan dari secara lokal itu juga butuh waktu dan itu peneliti sendiri, dan sampai menerapkan ya, menerapkan SOPD ini dalam pembelajaran ya. Gitu sih saran saya. Semoga ya nanti Ya, bisa dipikirkan lagi ya untuk seandainya ini nanti akan dijadikan sebagai skripsi atau dilanjutkan menjadi skripsi. Ya gitu Pak. Kemudian iya Pak. secara tesis ini saya lihat di naskah ya, ini paragrafnya paragraf baru masuk itu 7 karakter ya, 7 ketuk itu. Itu saya lihat di naskah itu hanya 3 ketuk, jadi perlu kurang masuk 7 karakter, 7 ketuk ya. Terus ya itu ya untuk teknis di naskah tulisan ini ya, masalah paragraf ya yang kurang masuk. Oke. Ya baiklah itu dari saya Mbak Khorasana. Dari yang lain mungkin barangkali ada pertanyaan atau tambahan masukan. Cukup. Baiklah kalau cukup bisa diakhiri Mbak. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baiklah, peserta berikutnya adalah saudara Abdul Aziz, silakan langsung. Kenapa nggak ada yang derdek bapak? Maaf nih bapak tadi. Bisa dimulai Mbak. Ya langsung, jangan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu pengaruh kunjungan ke Museum Sangiran terhadap pemahaman sejarah Indonesia masa praaksara pada siswa Mandua Ngawi tahun 2024. Di sini untuk latar belakangnya, kunjungan belajar merupakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mempelajari aspek-aspek yang dianggap lebih baik dan
lebih berhasil yang dilakukan oleh kelompok kerja atau sekolah dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Kunjungan ini biasanya dilakukan di tempat yang bersejarah atau yang bernilai pendidikan, contohnya ke Museum Sangiran. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempelajari apa yang dilihat dalam kunjungan tersebut secara langsung. Ini untuk rumusan masalahnya. Yang pertama ada, apakah siswa Mandua Ngawi antusias dalam kegiatan kunjungan ke Museum Sangiran? Kemudian yang kedua ada, apakah pengaruh hasil belajar siswa Mandua Ngawi setelah berkunjung ke Museum Sangiran? Kemudian untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan apakah siswa Mandua Ngawi antusias dalam kegiatan kunjungan ke Museum Sangiran. Kemudian untuk mendeskripsikan adakah pengaruh hasil belajar siswa Mandua Ngawi setelah berkunjung ke Museum Sangiran. Kemudian untuk manfaat penelitiannya yaitu untuk bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperdalam ilmu pengetahuan tentang cara meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian bagi lembaga yang diteliti, hasil penelitian ini dapat menambah sumber pustaka bagi akademis kampus Universitas Madiun serta sebagai upaya pengembangan kualitas kampus. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi atau referensi dan masukan untuk peneliti lebih lanjut. Kajian pustaka, museum adalah institusi yang memiliki koleksi artefak, benda-benda bersejarah, dan informasi yang berharga untuk mendukung pembelajaran sejarah. Di sini ada jurnal Surya Aimanda dan kawan-kawan 2003 tentang analisis pembelajaran sejarah siswa kelas 10 siswa Negeri 11 Medan berbasis outing class di Museum Negeri Sumatera Utara. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat dalam penelitian ini adalah di Sekolah Mandua Ngawi yang berada di Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2024 sampai Agustus 2024. Kemudian untuk subjek penelitian yaitu guru sejarah Indonesia Mandua Ngawi. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini ada wawancara kepada guru sejarah Indonesia, kemudian ada dokumentasi, dan juga ada observasi. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebelum melakukan penelitian di lapangan. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya. Kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realita. Mungkin itu Ya, terima kasih. presentasi dari saya ada yang ditanyakan. Terima kasih, Saudara Abdulaziz ya. Jadi saya bertanya tentang lokasi penelitian ini di Mandua Ngawi ya. Nah ini mengapa kok dipilih Mandua Ngawi Ya, sebagai lokasi atau tempat penelitian ini? karena di Mandua Ngawi itu setiap tahun mengadakan kunjungan ke Museum Sangiran Oh, jadi memang untuk sudah kelas 10. oh ya di situ di sekolah itu sudah punya agenda ya setiap tahun untuk Ya, ya, berarti sudah ada papanya gitu ya maksudnya. ya, Dan sudah melakukan studi pendahuluan bahwa memang di sana betul ya sudah melaksanakan kunjungan kelahiran setiap tahun. ya sudah. Seperti ini ya sudah tepat secara pemilihan lokasi ya ada argumen akademisnya bahwa memang di Mandua Ngawi ini sudah ada faktanya bahwa di sana melaksanakan kunjungan ke Museum Sangiran setiap tahun. Ya. Ya kemudian ini ya secara naskah saya lihat masih banyak yang kurang ya kurang lengkap ya unsur-unsurnya ya. Nah, mulai dari Iya. sumber data, mulai dari ya bagian depan pun ini ada yang belum lengkap. Kemudian yang belum lengkap lagi ini
ini adalah sumber data, teknis analisis data di Poste Naskah ya, bukan di PPT ini. Kemudian sampai ke prosedur penelitian itu juga ada. Jadi nanti ini saya kira masih perlu dilengkapi lagi naskahnya, proposalnya ya. Sehingga ya nanti sekiranya ini akan dijadikan menjadi skripsi akan lebih memudahkan untuk apa ya pekerjaan berikutnya ya di tahapan skripsi. Iya. Terus berikutnya adalah tadi di rumusan masalah. Coba bukan di rumusan masalah, Mas. Rumusan masalah. Nah ini ya. Ini saya kira perlu dipertajam ya rumusan masalahnya ya. Topiknya adalah kan pengaruh ya kunjungan ke Museum Sangiran terhadap pemahaman sejarah Indonesia. Iya. Ini sebenarnya sudah pertanyaan pertama ini ya arahnya ke sana sebenarnya. Maksudnya ini adalah bagaimana proses kegiatan kunjungan itu. Ya ini sebaiknya dirubah redaksinya ya. Jadi misalnya bagaimanakah proses kegiatan kunjungan ke Museum Sangiran di SMA Man 2 Ngawi. Artinya bagaimana pelaksanaan kegiatannya ya. Bagaimana pelaksanaan nanti akan menjelaskan, menggambarkan bagaimana sih mereka melakukan kegiatan ini. Itu maksudnya. Baik, Pak. Prosesnya. Mungkin mulai dari persiapan, terus menyiapkan ya, seperti kita kemarin kunjungan Sangiran itu ya, itu kan kita persiapan dari awal sampai akhir kan gitu, ada prosesnya. Ini itu maksudnya ya. Yang kedua adalah bagaimana pengaruhnya. Bukan adakah pengaruh, kalau ada pengaruh ini akan menjadi pertanyaan kuantitatif ya. Jadi bagaimanakah pengaruh kunjungan ke Museum Sangiran terhadap pemahaman siswa terhadap materi sejarah Indonesia, pemahaman sejarah Indonesia. Arahnya gitu ya, karena judulnya kan itu tadi topiknya. Jadi kepengaruhnya, bagaimana pengaruhnya terhadap pemahaman. Nah, mungkin sebelum kunjungan mereka sudah ya tahu lah ya tentang bagaimana sejarah Indonesia terutama era manusia purba. Tapi begitu mereka setelah kunjungan selesai, pemahaman mereka bertambah karena mereka melihat langsung ya peninggalan sejarah pada masa Indonesia purba secara langsung. Ya, nah, nanti itulah yang akan diungkap apa tambahan pengetahuan ya pemahaman yang mereka peroleh setelah kunjungan. Nah itu nanti bisa kita gali dari wawancara ya dari siswa ya. Nah gitu ya Mas ya untuk masukan saya untuk rumusan masalah. Yang lain sekali lagi ini naskahnya masih perlu banyak direkami ya. Ya terima kasih. Silakan bisa diakhiri. Ini bisa dilanjutkan ke skripsi ya. Jadinya nanti akan dilanjutkan ya. Baik, presentasi pada kali ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zoom kita tinggal 1,5 menit ya. Nanti untuk sesi berikutnya disiapkan Saudara Riki Sultoni ya. Nanti di Zoom sesi berikutnya. Gitu ya. Ini kita live dulu untuk sesi ini. Terima kasih.